sangat menantang ya bagi kami karena, kita sudah 2 tahun lebih diaduk-aduk oleh kasus, pandemi yang membuat syok terhadap pasar ya karena isunya bukan isu, supply tapi juga isu demand dan ini baru berangsur-angsur apa namanya, pulih ya tiba-tiba ada, peranglah Rusia Ukraina yang membuat krisis energi, kemudian krisis pangan dan kemudian jadi perang antar adidaya. Kemudian, interest rate yang naik, ya inflasi yang meningkat pesat dan seterusnya. Nah memang, kami melakukan survei Mas Bram, survei singkat nih masih terus berjalan tentang bagaimana kondisi 2023. Nah dari survei sampai sekarang sekitar 50 lebih perusahaan itu memang, masih cukup challenging ya. 20%-nya mengatakan bahwa, ekspornya akan lebih dari 20% itu ekspornya akan turun lagi lebih daripada 30%. Kemudian, 27%-nya akan mengurangi PKWT, kemudian hampir 10% akan melanjutkan, mengurangi, karyawan yang PKWTT. Jadi, semua data-data yang masih terus kami, collect ya, dalam artian kami sendiri, Apindo yang melakukan survei kepada para pengusaha menunjukkan bahwa tahun 2023 ini masih sangat, challenging ya buat kita. Oleh sebab itu ya berbagai macam, jurus ya kita coba lakukan untuk, bisa bertahan ya, dan tentu ini sangat membutuhkan juga support daripada semua pemangku kepentingan lah, pemerintah, kemudian juga parlemen dan seterusnya ya, untuk menciptakan regulasi-regulasi yang lebih lebih apa, lebih lebih membuat, kita semua bisa bertahan gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, Itu apalagi mungkin pandangan saya. dilihat dari profit yang hanya 2 hingga 3%, tapi biaya, Ya, kalau ataupun terkait penurunan yang padat karya itu repot tuh, Mas Bram, padat karya. Nah, ini memang kemudian jujur ya, juga ada transformasi industrinya bukan hanya realokasi ke daerah yang upahnya mungkin lebih rendah, tapi juga, banyak terjadi otomasi, ya, banyak terjadi otomasi. Nah, ini kan sebetulnya yang rugi Indonesia ya, jujur ya. Is good, bahwa terjadi otomasi dan seterusnya, tapi di sisi lain penyerapan tenaga kerjanya makin, berkurang gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah environment di mana orang membuat industri yang padat karya itu nyaman dan tetap bisa survive, itu saya kira menjadi pekerjaan besar kita bersama. Oke, baik. Nah, ini dengan permintaan yang juga berkurang cukup dalam, apakah Anda melihat juga Bu Neti terkait PHK massal ini juga terkait dengan penetapan UMP 2023 yang mana semakin mendekati deadline atau momentumnya sebetulnya hanya kebetulan berdekatan saja? Ya, kalau itu mungkin kita harus harus, banyak melakukan ini ya, kajian begitu. Apakah memang momentumnya, ada faktor, kesengajaan atau memang secara alami hari ini kita melihat berbagai faktor ya yang kemudian menggiring pada persoalan PHK tadi. Nah, yang jelas saya sih, tetap, meminta kepada pemerintah begitu ya untuk, tetap, berhati-hati dalam menerapkan kebijakan yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada blended, policy, kemudian juga koordinasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk juga, dalam, pendistribusian bantuan sosial begitu. Karena kalau kita bicara tentang bantuan sosial ini kan banyak sekali ya skema yang kemarin lewat, KPCPEN begitu, ada kartu prakerja dan sebagainya. Nah, ini koordinasinya juga harus dilakukan agar betul-betul efektif antara bantuan pangan non tunai, kemudian program keluarga harapan ya, BSU, JHT, kartu prakerja dan sebagainya, itu, betul-betul memang harus bisa, menjawab ya persoalan ekonomi yang kita hadapi. Nah, yang berikutnya masih dalam konteks kebijakan, saya pikir kita masih punya, rentang waktu yang diberikan oleh MK ya untuk memperbaiki, aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dinyatakan inkonstitusional bersyarat begitu, sehingga, betul-betul, aturan-aturan yang, tadi, kita mitigasi mendegradasi, merugikan begitu ya,
Nah, itu bisa segera dilakukan revisinya, seperti itu. Oke, baik. Tanggapan Anda, Pak Aloy, harapan terkait pengusaha dengan penetapan UMP di tengah kondisi yang juga sangat menantang, cukup sulit, bahkan hingga jangka waktu yang cukup panjang. Saya kira posisi kami konsisten, ya, walaupun mungkin bisa berat, bisa tidak berat, tetapi saya kira Undang-Undang Cipta Kerja sudah diputuskan dan 2 tahun ini tentu dalam masa perbaikan ini tetap berlaku dan turunannya PP 36 juga berlaku. Jadi mari kita laksanakan saja regulasi itu dengan sebaik-baiknya. Kebetulan saya terlibat juga dalam proses hampir 2 tahun dalam diskusi tripartit membahas UU CK dan PP turunannya untuk ketenagakerjaan. Saya kira secara filosofis baik gitu ya, karena sesuai dengan benar-benar konsumsi di satu daerah dan kemudian mengecilkan gap upah antar daerah gitu. Jadi melihat filosofi yang baik adalah untuk masa yang panjang untuk Indonesia. Kami dari pengusaha terlepas juga sekarang sangat berat, kita mengharapkan bahwa kita konsisten terhadap regulasi yang ada.